juga bagus. Cuma ada masalah satu, akidah. Dia menganggap Yesus itu Tuhan, nah itu masalahnya. Jadi kira-kira kalau dalam kehidupan sehari seperti itu, orang Nasrani itu digambarkan seperti ini. Akhlaknya mungkin bagus, syariahnya bagus, cuma di akidah sayang sekali. Ya, walaupun mereka mengatakan ya, Tuhan itu satu, tapi tiga kepribadian kan, entahlah bahasanya apa, tapi menurut kami kita kan ada masalah gitu. Jangan mengatakan Allah itu satu dari yang tiga kan, itu di Qurannya jelas. Ini ya, paham ya? Ada pertanyaan nggak ini? Kalau Muslim itu seperti ini, kalau ini ada masalah. Ini tadi akidah. Ya, oke ya. Nah, kalau yang ini coba Bu Santi, yang C ini, kira-kira apa ini? Akhlaknya nggak bagus. Terus apa lagi? Kan ada dua masalah. Ini ada dua masalah ini. Ini yang bagus, ini yang dua masalah. Bisa akhlak. Nggak kebaca deh situ. Harus diputer gini Pak. Yang gede itu. Yang itu yang. Nah. Ada akhlak, ada akidah, ada syariat. Nah ini tadi satu masalah problem di akidah. Kalau ini ada masalah problem di apa? Oke, saya jelaskan aja. Jadi kalau ini dalam kehidupan sehari-hari jelas. Sekarang kan Palestina lagi perang ya sama Israel ya. Israel itu di dalam teknologi kan bagus ya, maju kan, teknologi perang sudah. Itu berarti syariahnya bagus ya. Kan dia taat juga itu di tembok ratapan gitu kan ya. Nah, apalagi mengembangkan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari bagus. Jadi syariahnya bagus. Cuma dia nyerang Israel, jajah, berarti kan akhlaknya bermasalah ya. Yeah. Satu lagi dia menganggap ya Tuhannya Yahweh kan, yaitu orang-orang yang kompromi dan orang yang sesat. Kalau Muslim itu kan yang diberi nikmat ya, bukan jalannya orang yang dimurkai ya. Dimurkai itu yang ini yang dimurkai, cuma bagus satu doang tadi. Dan sesat, nah sesat itu yang ini, sesat akidahnya nggak benar gitu ya. Jadi seorang Muslim itu seperti yang ini ya. Nah kalau ini nggak tahu lah apa itu, cuma satu doang. Nah sekarang mungkin kita sebagai Muslim seperti ini pilihannya. Kalau ini mungkin Muslimnya Abu Bakar, Umar, Ali, Utsman itu mungkin seperti itu. Akidahnya gede, syariahnya gede, akhlaknya juga gede. Nah mungkin saya di sini ya seimbang tapi kecil. Akidahnya nggak sekuat Umar, katakan gitulah ya. Akhlaknya nggak sekuat Abu Bakar. Ya mungkin syariahnya juga nggak sekuat Ali dan sebagainya. Tapi tetap kotak gitu loh maksudnya. Paham ya? Yeah. Jangan begini, nggak seimbang. Kita tetap seimbang, tapi mungkin porsinya kecil. Ya dibandingkan Abu Bakar, apalah artinya kita hanya dari segi pengapalan akidahnya, syariahnya, akhlaknya kan jauh. Ya, tapi masih seimbang, itu masih mending. Oke ya. Ini gambaran saya supaya nanti paham. Jadi 3 aspek ini kita harus miliki dan itu digambarkan seperti Ka'bah ini. Ini yang saya tangkap. Ternyata Muslim itu harus seperti ini. Gambaran akhlaknya, akidahnya, syariahnya itu seperti itulah. Ini kan sejak Nabi Ibrahim atau mungkin versi lain sejak Nabi sebelumnya dan seterusnya. Hanya sederhana. Nah itu barangkali saya tafsirkan seperti itu. Jadi kita harus ingat ya. Jadi yang penting seimbang aja. Karena sekarang ini kan ada yang mengajarkan
Oke, akidah hajinya itu terus, ya kan? Oh, iya. Kuatin itunya, Ya, ya, tapi nggak terus apa, ya. merasa lebih baik, itu Oh, kan iya. akhlak. Nah, gitu lah. Betul, betul. Nah, seperti itu ya. Jadi ada beberapa masalah kalau kita ekstrem di salah satu sisi, ya mendingan seimbang. Saya beberapa kali ya melihat orang, mudah-mudahan ini nggak menyinggung seseorang ya. Orang itu Muslim, dia ekonominya kuat, kemudian banyak membantu saudaranya. Masih muda, masih kepala 4, kemudian kena sakit di pencernaan. Gitu ya. Terus dia pernah ngomong, nanti Bapak tafsirkan, saya ini ya Allah mengeluh, ya mengeluh. Saya ini kan bermanfaat hidup saya, nyekolahkan keponakan, ya, membantu saudara-saudara. Tapi kenapa untuk ini sakit? Itu anunya dia. Dan saya dengar di depan mata sendiri. Terus besoknya meninggal. Kira-kira ada masalah apa ini? Kalau kita lihat di sini, kita introspeksi diri kita ya, bukan mengevaluasi orang itu ya. Kita untuk gambaran kita. Dia sudah menolong orang, sudah merasa baik. Tapi ketika dikasih sakit seperti itu dia mengeluh, saya ini kan bermanfaat. Kenapa engkau beli sakit seperti ini? Dan akhirnya disembuh. Kira-kira apa ya Mbak Aryani? Akidahnya betul sekali ya. Jadi akidahnya nggak bisa terima. Syariahnya bagus, ya, akhlaknya bagus, tapi akidahnya, tapi Muslim, dia nggak bisa menerima, nggak bisa ridho, nggak bisa syukur, masih nggak terima ya, dia nggak ridho, ya, nggak rela, kan mestinya syukur. Orang yang paling tinggi kan setiap kejadian syukur, apapun yang terjadi syukur. Itu paling tinggi. Kalau nggak bisa syukur ya minimal sabar. Sabar itu nggak terus reaksi ngawur gitu. Kalau nggak bisa lagi ya menerima aja lah, menang aja, udah diem, nggak usah reaksi. Dikasih cobaan apa ya udah diem. Yang paling tinggi syukur. Kalau kita misalnya ya contoh kecil, mobil kita atau motor kita di jalan serempet orang ditabrak, langsung reaksinya marah. Ada masalah apa gitu loh? Ya boleh kita apa istilahnya bereaksi itu boleh, tapi ngapain marah gitu? Kalau orang yang lihat ini kejadian ya, begitu ditabrak ini, Mas, sampai lagi ada masalah apa? Kok nabrak? Nggak konsen atau nggak fokus atau lagi masalah? Nah gitu lah, beda reaksinya. Itu contoh ya. Jadi ajaran Islam itu mudah-mudahan tiga-tiganya itu nanti akan kita seimbangkan. Caranya bagaimana ya? Tahu ilmunya dulu, ilmu yang kita pelajari bareng-bareng. Kira-kira gitu. Ini mati. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan kan? Jadi XYZ itu sebuah akidah syariah kuat itu harus seimbang. Ini pelajaran matematika ya Bu. 3 dimensi. Oke, lanjut Mas Ira. Ya. Kalau mungkin habis. Nah, langsung materi yang kedua, bab 2. Ya. Tentang waktu kalau misalnya. Atau masih PAI yang satu, yang B. Nah, itu yang B. Nah, oke. So. Ayo skip aja terus. Nah, ini dulu. Apakah garis kecil ini menggambarkan ajaran Islam? Apakah ajaran Islam itu seperti ini? Kalau kita lihat ajaran Islam itu digambarkan seperti ini, hitam kecil, itu kesannya apa? Coba diklik lagi Pak. Nah, kesannya sempit, kaku dan getas, mudah patah, sempit, ruang geraknya hanya kecil dan kaku. Ya. Coba lanjut.
plus ya plus sampai muncul semuanya. Nah, saya gambarkan ajaran Islam itu seperti ini. Sampai sini stop ya. Satu lagi. Nah, udah stop. Saya gambarkan ajaran Islam itu seperti ini. Tidak kecil tadi, tidak sempit, tidak kaku, tapi ada yang tengah, ada yang agak ke kanan, ada yang kanan banget, ada yang tengah, agak ke kiri, ada ke kiri kelewatan. Saya gambarin, jadi kita ada iman kita kan naik turun, turun. Kadang-kadang kita semangat nih, ya, atau ngelukro, males. Ramadan semangat lagi. Sholat subuh berapa sof mas? Kalau Ramadan? 10 sof, ya? Hampir penuh. Kalau di luar Ramadan? Ya, seperti kita ketahui. 4 sof. Kenapa kok begitu? Nah memang iman kita begitu. Kadang-kadang kita jadi hijau ini, wah, ya. Kadang-kadang rada dilewer ya, nggak kiri ini. Males ya namanya orang. Tapi kadang-kadang semangat, wah, duha, suruh, tahajud, witir, kadang gitu kan. Kalau ini tengah-tengah aja. Ya kadang-kadang kita ya semangat, balik lagi biasa. Kadang-kadang ya sholat lali. Nah, kira-kira gitu. Ya, kita agama Islam itu nggak kaku, nggak sempit, tahu-tahu neraka, kok begitu amat gitu loh. Padahal kita ya, mohon maaf ya, saya Nabi, ya sholat duha, tapi pernah meninggalkan duha. Makanya ulama menghukumi sunnah kan gitu ya. Pernah habis perang capek, besok pagi matahari sudah terbit, masih tidur Nabi. Jam 10 baru bangun. Habis itu ya sholat subuh biasa. Artinya ya Islam seperti itulah. Enggak kaku harus strength itu enggak, tapi ya memang bermain-main di sini. Cuma jangan sampai keluar. Coba diklik 2 kali lagi. Ya. Ada garis hitamnya di sini. Nah, satu. Nah, stop. Nah, ini awas nih. Kita boleh kencang ya. Sholat tahajud, witir, sholat duha, sholat suruh terus. Tapi penyakitnya kadang-kadang kalau seperti itu terus ndelok pemulia itu kamu rendah. Nah, itu penyakit. Iya. Betul. Benar enggak? Betul, Pak. Subuh aja telat. Nah, puasa enggak pernah. Puasa sunat ya. Saya Daud pulang saya gitu. Nah, ini penyakitnya ini orang-orang ini. Ini penyakitnya di situ. Makanya ya di tengah aja lah, wajar aja. Kalau ke sini bahayanya begitu nanti ada orang yang berbuat salah, langsung diklaim misalnya ya neraka atau kamu kafir. Padahal cuma dosa besar. Nah, ini kejadian ini. Contohnya zaman Nabi. Zaman Nabi itu ini Nabi nih pas perang selesai ada pembagian ghanimah. Ghanimah itu rampasan. Orang yang sudah senior nih Pak Aziz nih, dikasih sedikit, ya Pak Hasan gitu, kasih ghanimah sedikit. Yang baru masuk Islam, ini misalnya Mas apa tadi, Reza, misalnya baru kan masih muda nih, baru masuk, dikasih, monggo Bu, nggak apa-apa. Yang baru masuk Islam ini dikasih ghanimah banyak. Silakan Bu, absen dulu, monggo, diisi absennya. Nanti 1 jam pertama minta diulang sama Bu Santi. Ya, siap. Pak, mohon izin nanti suami mau ikut tapi belum daftar nggak apa ya? Nggak apa-apa. Ntar lagi, ini baru nyampe rumah. Ya, nanti ada pengulangan biar di sesi hari lain maksudnya ya. Ya, siap. Karena ini paket sekali. Mana zaman Nabi itu Nabi membagi ghanimah perang. Ghanimah itu rata-rata. Yang senior kasih sedikit, yang baru masuk kan kasih banyak. Kemudian ada pemuda nih yang tadi tahajudnya kenceng, sholat duhanya kenceng ini, dengan gagahnya gitu ngomong lagi Muhammad. Bayangin, kita kalau manggil Nabi kan Sayyidina Muhammad gitu kan? Ya, ini Muhammad. Nabi kan, terus orang itu bilang
kamu nggak adil. Loh, Nabi digituin. Yang tadi bacaannya 30 juz Mas. Muhammad, kamu nggak adil. Membagi waris ghanimah yang baru masuk Islam kasih banyak. Harusnya kan yang senior kasih banyak. Terus Nabi sampai bingung menghadapi. Kalau kamu menganggap saya nggak adil, saya ini kan Nabi gitu ya. Terus siapa lagi di muka bumi ini yang lebih adil dari saya gitu. Nah, jadi bahaya ya kalau orang terakhir Bu siapa tadi berarti? Bu Fira. Oke. Kalau orang terlalu kanan itu penyakitnya kadang-kadang itu sampai Nabi aja dibantah bayangin. Apalagi kalau cuma teman. Ya. Kalau cuma teman mau dikafirkan, mau dijual, cap. Nah ini bahayanya ini. Dan ini kejadian gitu loh. Bahkan pernah kan yang masuk ke masjid itu disuruh bunuh sama Nabi kan, bunuh Nabi ya. Pas datangin udah nggak ada. Nanti keturunannya itu akan menjadi seperti ini. Oh. Iya. Nabi lagi dulu ada orang masuk, tahu-tahu sih Abu Bakar itu bunuh tuh orang itu. Kaget loh, dia sholat kok suruh didekatin udah pergi. Nah nanti turunannya itu akan menjadi orang seperti itu. Itu disebut oleh ulama Khawarij. Zaman Nabi sudah ada, terus zaman Ali juga ada. Jadi Ali itu setelah jadi khalifah kan dia keempat ya. Terus kemudian ada yang namanya siapa itu? Bapaknya Yazid itu Muawiyah. Nah, Muawiyah ini berontak ke Ali karena Utsman harus diselesaikan dulu siapa yang bunuh. Nah, tapi Ali ya karena pemerintahan harus jalan dulu kan. Nah, sehingga terjadi berontak. Terus kemudian Ali nggak mau pertumpahan darah di Madinah. Ali sudahlah kita ngobrol, kita konsolidasi, kita ya istilahnya damai lah gitu ya. Loh, ini ada kelompok ini yang di sini tadi. Ali, kamu kok menerima damai bersama orang-orang yang berontak? Kamu kafir. Katanya Ali dikafirkan. Ali itu kurang apa? Menantunya Nabi, kata sahabat Nabi dikafirkan. Kamu kafir karena menerima damai dengan pemberontak. Demikian juga si Muawiyah. Muawiyah, kamu berontak kepada pemerintah yang sah, kafir. Nah, golongan-golongan ini akhirnya memutuslah para pembunuhnya, membunuh jagonya untuk bunuh Ali, bunuh Muawiyah. Nah, pas Ali sholat subuh, dia berdiri di belakang. Pas Ali rukuk mau bangun, ditebas itu. Ali kesakitan sampai duhur itu kan belum meninggal, masih kesakitan itu. Terus si pembunuhnya ya langsung dihajar sama sahabat-sahabat di belakangnya. Tapi Ali bilang, udah maafkan dia. Tapi ya nggak terima lah, yang lain-lain nggak terima kan. Bahkan si pembunuh ini silakan dibunuh saya, saya dibunuh dengan mau dirajam mau coba silakan. Dia merasa masih benar gitu loh. Walaupun sudah membunuh Ali merasa silakan saya mau disakiti, mau dipotong-potong jari, masih merasa benar. Menganggap Ali itu kafir. Akhirnya Ali meninggal juga, dia juga akhirnya dieksekusi. Nah ini orang-orang Muslim oleh ulama ya, ini dijuluki golongan yang keluar dari Islam. Khuruj keluar, namanya Khawarij, golongan itu. Karena dia akhirnya menyendiri di satu desa, ya kelompok itu disebut Khawarij, orang yang keras sekali. Dalam satu kecamatan lah, gitu ya, itu orangnya isinya itu. Bahkan ada orang yang masuk di situ ditanya, kamu Muslim atau Nasrani? Kalau Nasrani aman, kalau Muslim kamu alirannya siapa? Bela Ali, mau atau bela Muawiyah, atau bela kami? Kalau Muawiyah ditebas, kalau bela Ali ditebas. Bayangin gitu. Sama dulu kayak gitu ya. Nah, itu karena dia sholatnya bagus, bacaan Qurannya bagus. Ya, namun begitu. Nah, tapi keras. Kalau Muawiyah pas hari H itu
beliau sakit, nggak jadi imam, diganti oleh wakilnya yang meninggal, Muawiyah Ahmad. Nah gitu, itu ceritanya. Ini kalau kita ke kanan ya, jadi saya mengingatkan kita beragama tadi yang wajar, jangan terlalu ke kanan dan sombong, dan juga jangan ke kiri. Ke kiri itu ya kita futur ya, Allah sholat tarawih kan sunnah, nggak usah sholat lah. Kalau puasa Senin Kamis kan sunnah, nggak usah sholat. Ini duhur jam 12 ya, nanti jam setengah 3 juga bisa. Nah dia biasa gitu ya, gampang-gampang. Itu juga bahaya. Memang boleh, belum keluar dari Islam, tapi sudah terawasi kalau bisa bahaya. Nah kalau seperti ini akhirnya karena dia terbiasa, mungkin akhirnya sholat juga ditinggalkan, misalnya gitu ya, atau puasa juga Ramadan ditinggalkan, akhirnya agama sama. Saya punya atasan dulu di kantor seperti itu. Mau sholat untuk apa ya? Dia Muslim. Saya nggak pernah sholat. Ya. Saya sholat dan nggak ada ngaruh. Ya ngomong gitu. Nah ini udah bahaya nih. Sholat untuk apa? Puasa untuk apa? Akhirnya ya udah nggak jumatan. Nah ini lama-lama bisa ya, semua agama sama lah. Mau lewat Kristen, mau Islam, sampai juga ke surga. Nah ini bahaya juga orang-orang yang seperti ini. Permisif banget. Jadi jangan terlalu kanan, jangan terlalu kiri juga. Kita ngikutin teman-teman aja kan. Ramadan rame ya, jadi dapat sok, full sok. Hari biasa tempat sok itu memang seperti itu kondisinya. Ulama itu ya nggak selalu sholat duha. Kalau sholat duha ada ini ya ditinggalkan, itu sunnah. Makanya dihubungin sunnah. Jadi ini coba diklik nanti ada jalur-jalurnya ini satu-satu ya. Nah ini kalau tengah itu ya kira-kira dermawan, hikmat, bersyukur, santun, rendah hati, ridho, tenang, adil, sabar. Kalau ke kanan nanti mulai sombong, intoleran, pemarah, kikir, pelit. Ke kanan lagi togo, berlebihan, dimurkai, dipaksakan. Nah ke kiri juga itu ingkar zakat, syirik. Nah oke, satu. Nah mungkin kecil atau remaja kita ekstrem ya, karena ikut training yang keras. Kan ada ya training yang keras. Tank mau ditabrak. Nah, tapi mungkin setelah agak 50 agak tua, akhirnya meninggalnya agak kuning, nggak apa-apa, masih kuning, masih belum merah ya. Ini ada juga perjalanan seperti ini. Nah gitu ya. Terus yang lainnya kita nanti milih yang mana. Nah kayak begini nih, mungkin nggak pernah sekolah di ibtidaiyah, aliyah gitu ya, nggak pernah ya, nggak pernah mondok gitu ya. Sekolahnya negeri gitu, nggak bisa baca Quran. Nah terus kemudian mulai belajar. Wah saking belajar seneng, ngaji kenceng juga, ngafir kayak orang. mulai balik lagi. Nah itu husnul khotimah. Nah ini yang bahaya ini. Keluarganya mungkin juga sholatnya nggak tertib dan sebagainya. Ya sudah, keluar ini bahaya. Terus jangan ya. Nah ini juga demikian. Lahir di orang-orang pergerakan, orang-orang yang sudah punya identitas kuat misalnya. Kadang-kadang dulu ingat nggak tahun 84? Nggak tahu umur berapa ya Mbak Aryan? Belum tahu saya. Belum lahir. Yang tadi kan, ya tahun 84 itu, nah itu Borobudur dibom Pak. Oh ya. Ingat? Ya. Mas Abdi kan? Nggak. Belum. Masih kecil ya? Saya kuliah semester 2. Itu lah, pas itu Borobudur dibom. Saya sudah ngaji tuh. 84 itu udah ngaji PH itu udah baru awal-awal. Terus teman-teman itu pada ikut training dari Jakarta itu ada 7 hari training. Ada yang 2 hari nilai-nilai dasar Islam, ada pesantren, ada macam-macam. Saya ikutin itu training itu. Dan orang yang keluar dari situ langsung mana yang mau jadi sasaran. Seolah-olah semua mau dihantam.
Iya. Saya kan juga baru belajar seminggu, tapi memang yang ngajar itu luar biasa sekali. Cara membawakannya dan sebagainya. Dan sekarang masih ada yang hidup dan saya kenal. Bahkan di medsos kencang sekali ngomongnya. Salah satu trainernya. Nah saat itu 84 di bom itu Candi Borobudur. Teman-teman saya yang jenggotan ditangkepin di kampus. Yang jenggotan karena dari CCTV apa jenggotan ya. Teman saya pada ditangkepin sampai ada yang nggak pulang, difoto dari depan dari samping, ada yang gantung ibunya ke saya. Mas, ini temen, nah ini gimana ini? Mas saya nggak tahu. Pada ditangkap itu ada pisau yang dilepas dan sebagainya. Nah itu ya itulah yang tadi lahir cepat udah seperti ini, ketemu orang-orang yang dari seperti itu. Nah waktu itu saya juga ikut training, tapi mungkin sudah punya bekal yang agak kuat dari rumah gitu ya. Terus dipanggil lah sama MUI tadi, sini kumpul anak-anak kampus di UNS. Kamu itu baru belajar Islam 2 hari, 3 hari sudah mau melawan pemerintah. Sementara waktu itu dilawan. Belajar Islam dulu lah. Nah ini PA itu muncul di situ. Saya ikut sampai lulus kuliah. Waktu itu memang terus itu baru bulan Juni tahun 84 juga. Bulan September terjadi pembunuhan massal di Tanjung Priok. 1984 Tanjung Priok itu ada pengajian. Waktu itu menolak asas tunggal Pancasila. Jadi waktu Pak Harto itu ada asas tunggal Pancasila. Jadi organisasi semua asasnya harus Pancasila, nggak boleh Islam, nggak boleh Kristen, nggak boleh, terus Pancasila. Ada suami iya. Oh, absen dulu. Udah. Saya tadi cuma nyetak buku 6. Kalau nanti mau pesan lagi, ya saya ingin minggu depan. Nah, kalau nggak dipakai, mungkin bisa dipakai. Itu nggak wajib ya kalau mau beli 250.000 nanti ya saya cetakkan lagi. Tapi kalau nggak apa-apa. Nah 84 bulan September itu ada pengajian tuh di Priok itu. Yang ngajinya saya punya kasetnya. Nah, dengarnya gini, isinya yang penceramah di atas mimbar. Pak Hasan barangkali di Priok waktu itu enggak 84. Enggak ingat ya. Tahun 84 ada di Priok. Enggak, di Kramat Jati ya. Isinya ceramah gini, antara lain ya. Waktu itu kan nolak Presiden Soeharto, nolak asas tunggal Pancasila itu. Yang ceramah gini, hari ini, malam ini, waktu itu kan mau ngumpul kantor polisi, mau dilabrak kantor polisi, mau dibakar. Atau kantornya, pokoknya pemerintah ya. Hari ini, malam ini yang Islamnya masih selebor itu salatnya nggak benar, nggak puasanya benar gitu. Saatnya mati syahid. Waduh. Itu yang ceramahnya kayak gitu. Hari ini, malam ini, orang-orang ya preman ya udah ini mati syahid aja, lawan itu polisi lawan. Akhirnya sama Pangdam waktu itu si anehnya Pak Trisutisno. Nah, Pangdamnya itu disikat itu. Terus dikuburkan di Pondok Rahmat. Nah, itu mayat itu kayak diskopin gitu aja masuk ke rumah. Nah itu tadi karena dibakar ya, kayak ini mati saya kok semudah itu, karena dibakar gitu ya. Jadi kita belajar kok belajar ini supaya yang ngerti dulu. Kalau ada orang yang mengagitasi mengandung, kita bisa merangkum dulu ini benar. Oke lanjut Mas. Ya. Habis ya. Oke terus saja tadi sudah. Ini sudah. Ya ini buah dari PAI tadi ya. Kita komprehensif dan wajar, mengetahui pokok dan cabang. Ada yang satu ada yang pokok, ada yang cabang.
terus bersyukur, tadi itu sabar. Oke, terus. Nah ini buahnya lagi. Alhamdulillah, wa antiwa wa rasul wa la tanazahu atak syabu atak habani basbiru inna wa dan ta'ala kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu bersangka-sangkaan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu, dan bersabarlah sesungguhnya Allah beserta orang. Nah ini ayat ini pada waktu tahun 2002 itu dipasang di alfat ini gede itu, menjadi slogan kita. Jangan kita berbantah-bantahan, yang kita belajar dulu bareng. Karena waktu 2002 kan ada yang Muhammadiyah, NU, ada yang aliran mereka ketemu di alfat nih, ketemu di masjid. Mulai siapa lu siapa, nah kan gitu ya. Nah, ayat ini panjang, jangan berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi ketat. Jadi di kalender kita juga ini ayatnya dipakai. Jadi kita konsolidasi dulu lah, jangan membuat jarak dulu. Terus, nah yang kita pelajari nanti ini, kita ini kan bukan ulama ini. Kalau mungkin Mas Hanafi mau jadi ulama ya, insya Allah ya. Amin. Ya, saya dan sebagainya kan saya teknik sipil, S2-nya manajemen kan gitu ya. Sampai lagi yang tadi sekolah itu. Nanti buku sebanyak ini kan pecah kepala kita. Masuk mau dibaca semua. Umur sudah kepala 6 lagi. Masih masuk mau baca yang seperti ini. Apalagi yang baru kenal Islam. Mau saya baca mana dulu, ini dulu, ini dulu. Nah ini nanti kita jelasin, ini sebenarnya apa sih? Saya tadi bongkar-bongkar buku juga pusing. Saya dulu baca buku sembarangan itu dibaca ya. Ya memang dunia seperti itu. Apalagi sekarang saya sosmed, masuk dari kan. Nah nanti akan saya jelaskan ini sebenarnya buku apa sih? Ini buku apa? Saya jelasin ini. Nah yang disebut asas sarah itu nih Quran dan tafsir-tafsirnya ini. Tapi nanti tafsir Kontrol C. terus ada kitab-kitab hadis. Ini kenapa ini naik dua ini di belakang. Bikin foldernya mas. Ini buku pokok Ada nggak situ? yang jadi pegangan ada. Tapi cukup nggak itu? Terus di bawahnya ada Sisanya berapa? syarat dan fatwa-fatwa. Nanti kita jelaskan satu persatu. Tapi kira-kira dalam 12 jam nanti, 4 jam kali 3 itu kita akan pahami apa ini. Ya. Tapi nggak dibahas satu-satu, nggak selesai. Itu juga sama saya Nabi. Ya, yang sekolah di sekolah tafsir ya. Sekolah ini. Sekolah UIN. Sekolah tinggi agama Islam. Sekolah tinggi agama Islam di Bikin SDA folder di dulu. Al-Aqidah Hashimiyah di mana? di Jakarta. Jakarta ya. Folder. Sekolah tinggi agama Islam. STAI Yo. gitu ya. Kalau di Bandung STAIP ya, ini STAI. Nah, pasti tidak asing PAI. buku ini. Cuma kita yang backgroundnya tidak sekolah agama seperti Mas Hanafi akan ngelihat kan, pusing lihat ini. Dari mana? Ada orang nyebut ini, nyebut ini. Nah, nanti ya, misalkan khawatir nanti kita jelaskan satu persatu. Nah, sesi pertama nanti Quran dulu, dan nanti sesi kedua hadis, sesi yang ketiga nanti istiad. Makanya jangan sampai nggak masuk. Kalau nggak masuk, absennya nanti kosong, kita review dulu lagi di hari Senin atau Rabu atau Selasa gitu ya. Kita review lagi supaya nggak ketinggalan gitu ya. Nah, tapi kan kelas 1 jam. Nanti kita ulang nggak apa-apa, tapi di lain hari jam. Oke kan Mas? Nah ini ranking 1, ranking 2, nanti kenapa? Nah sekarang ada CD-nya. Bahkan di internet sudah bisa di-download juga. Ini juga tafsir-tafsirnya udah ada CD-nya kok. Terus? Oke ini jadwalnya ya. Ini yang lalu, jadwal yang lalu. Ini lewat aja Pak. Sekarang masuk ke, nah ini bukunya tadi ya, level 1 kita level 1 saat ini. Ada nanti level 2. Setelah alumni level 1 banyak, nanti kita masuk ke level 2. Oke, terus bab berikutnya. Bab 2 ya. Ini. Oh iya, Ya, berdua. masih pengantar ya lama banget. Masih pengantar. Oke, nah ini materi ini dari Pak Amin saya ya, dari MUI Solo. Saya kembangkan setelah saya sekolah di Sekolah Tinggi Ilmu Usuluddin Darul Hikmah Bekasi. Oke, terus Pak. Nah, apa itu ajaran Islam? Ajaran Islam adalah
ajaran Islam atau lengkapnya ajaran agama Islam, ajaran yang disebutkan di dalam Al-Quran, ya, dalam kitab agama Islam yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi ajaran Islam itu adalah ajaran yang disebut dalam Al-Quran dan Al-Hadis pula. Ya, baik Al-Quran maupun Al-Hadis itu tidak lain adalah wahyu Allah kepada Nabi Muhammad, Rasulnya dan penutup para nabi. Jadi ajaran Islam itu bukan begini, mau belajar Islam datang ke Alfat, dilihat perilakunya, oh Islam itu begitu loh, kita berarti belajar dari orang Islam. Kan di sini sering sandalilan mas. Oh Islam itu boleh nyolong sandal, kan gitu simpulannya. Kalau kita belajar dari prakteknya orang Islam, oh itu ada yang buang sama sembarangan, oh berarti Islam itu mengajarkan. Nah itu namanya belajar dari orang Islam. Kalau mau tahu ajaran Islam itu bukan itu, tapi Al-Quran dan Al-Hadis. Jangan belajar dari orangnya, nanti kecewa. Itu di penjara, di KPK itu banyak Muslim. Berarti Muslim boleh korupsi, jadi mis. Jadi kalau kita mau belajar Islam, ya buka Al-Quran, buka Al-Hadis. Cuma cara buka Al-Quran nggak mudah, gitu. Ada alat-alatnya. Kalau baca sendiri nanti bisa salah. Oke, lanjut. Jadi ajaran Islam adalah wahyu Allah SWT yang diterima dan disampaikan serta diamalkan Nabi Muhammad SAW. Berupa apa? Ketetapan-ketetapan hukum, tuntunan dan sebagainya yang ditaati atau diamalkan, dilaksanakan disebut oleh orang Islam. Ialah orang yang hidup beribadah kepada Allah SWT sebagai ilah atau Tuhan. Dalam surat Yasin disebutkan. Jadi ajaran Islam itu adalah wahyu Allah yang diterima Nabi kemudian disampaikan berupa ketetapan atau hukum, tuntunan yang dilaksanakan yang oleh orang Islam. Oke, terus. Nah ini di surat Yasin tadi, wa ani buduni hadza siratal mustaqim. Dan hendaklah kamu menyembahku, inilah jalan yang lurus. Jadi menyembah Allah itu jalan yang lurus. Yang kedua surat Az-Zukhruf, maka berpegang teguhlah kamu kepada agama yang telah diwahyukan kepadamu, sesungguhnya kamu berada di jalan yang lurus. Jadi kalau berpegang teguh wahyu itu jalan yang lurus. Ayat yang pertama, menyembah Allah itu jalan yang lurus. Nah kalau kita belajar matematika coba jadinya. Terus, nah ini berpegang pada wahyu itu A sama dengan B. Beribadah kepada Allah itu C sama dengan B, berpegang wahyu. Kalau A sama dengan B, C sama dengan B, maka A sama dengan C. Betul nggak? Ibadah kepada Allah itu jalan lurus. A sama dengan B. Ini C-nya. Berpegang kepada Allah jalan yang lurus. B sama dengan C sama dengan B. Jalan lurus, jalan lurus. Kalau ini sama, maka ini sama kan gitu. Bagi matematika. Ya betul. Maka ibadah kepada Allah itu adalah berpegang kepada wahyu. Selama kita berpegang kepada Al-Quran dan Hadis, itulah ibadah. Ya. Jadi Bapak Ibu sekarang duduk seperti itu ya. Dinilai ibadah nggak? Insya Allah. Insya Allah kalau kita memang berpegang wahyu, artinya apa? Tidak menyalahi wahyu. Salahnya apa coba? Kita belajar, ini bagus. Selama kita nggak ada salahnya, sesuai dengan periode wahyu, insya Allah ibadah. Mohon maaf nih, sekarang ini kan zaman Nabi ada nggak lah? Begini, alat begini, karpet ini. Ini semua hal baru nih. Mungkin disebut bid'ah atau apa gitu ya. Ya selama kita berpegang wahyu, insya Allah itu ibadah. Jangan Nabi nggak melakukan, berarti itu bid'ah. Nggak semudah itu. Tapi nanti saya jelaskan belakangan ya. Tapi saya singkat, selama kita berpegang wahyu itu insya Allah benar. Jadi jangan khawatir ya. Mungkin ada yang ngaji itu ibadah juga. Kita belajar nih dengan niat yang tulus, kita insya Allah sudah dinilai. Jadi
ibadah itu sangat luas artinya. Tidak hanya sekedar sholat, zakat, haji, itu ibadah khusus namanya. Atau ibadah murni, ibadah mahdhah. Kalau seperti ini ibadah ghair mahdhah, ibadah yang tidak murni. Artinya ya hanya ya tambahan yang enggak langsung ke Allah ya. Kalau sholat itu kan jelas ibadah. Kalau ini juga ibadah tapi ghair mahdhah istilahnya. Nah, saya lebih senang ibadah itu dibagi dua, mahdhah sama ghair mahdhah. Bukan ibadah sama bid'ah, sebagainya bukan begitu. Oke, lanjut. Nah, ajaran Islam ini kalau dulu diibaratkan VUT, varietas unggul tangga. Ada padi yang tangkrong kan. Nah, ajaran Islam itu oleh Pak Amin Sais diibaratkan seperti itu. Jadi kalau VUTW itu varietas unggul tangkrong, bibitnya itu bagus nih. Ditaruh di tanah yang sembarang nggak tumbuh dia. Di tanah taruh langsung di sini ya. Tumbuh. Sayang banget ya VUTW-nya. Tapi kalau tanah ini diolah dulu, dibajak dulu, kemudian dikasih pupuk siap gitu, dikasih varietas unggul tangkar itu dia akan tumbuh subur. Nah, ajaran Islam itu seperti itu. Dia akan tumbuh subur ketika seseorang itu udah memang siap. Nah, persiapannya seperti apa coba kita lihat. Satu, ya, Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia dijadikan bersifat lemah. Coba dibaca Arabnya mas. Ya saya nggak tahu sebenarnya. Yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Jadi Allah menghendaki memberikan keringanan. Yukhaffifa ringan ya. Karena manusia itu bersifat dhaif. Dhaif itu lemah. Nah, saya mau tanya ini, suara ada yang orang Sunda nggak? Nah, sudah. Suara ayam gimana bunyinya? Suara ayam yang berpapak begitu. Nah, orang Sunda. Kukuk gitu. Kalau yang Jawa siapa? Yang Jawa gimana? Kamu kemana kalau dengar ayam? Nggak tahu gimana. Bukannya orang Sunda kongkorongkong. Bukan Sunda asli berarti. Atau tanya lagi, suara pistol kalau Pak Sarjono tadi ya? Dor ya? Dor. Kalau di film-film Cowboy itu apa? Beng. Kan kupingnya salah kan? Satu bilang beng, satu bilang dor. Yang salah siapa? Apa pistolnya yang bunyi salah? Kan telinga kita kan? Nah itu menunjukkan bahwa sebenarnya kita itu lemah. Manusia itu doain gitu, jangan sombong gitu. Dengar pistol dor, karena kok beng. Bedanya sekarang makan keju Pak. Itu contoh. Bahkan tahun berapa ya pesawat ulang-alik itu yang menuju bulan ya atau ke atas itu ada 7 profesor di situ kan, ada salah satunya wanita dari Jepang. Baru 2 detik meledak. Padahal ada 3.000 dokter yang menyiapkan pesawat itu. Artinya ya manusia itu menunjukkan manusia itu ya. Jadi syaratnya pertama kalau kita mau baik itu harus kita merasa lemah. Di hadapan ayat, oh ayatnya begini, saya nggak paham, minta penjelasan orang. Tapi kalau ngeyel, ayat begini, wah itu kan ayat zaman 14 abad yang lalu itu, sekarang nggak berlaku, itu udah ngeyel duluan itu susah. Jadi belum diolah tuh tanahnya, dikasih ajaran Islam, nggak subur. Kalau kita udah bilang, oh ya saya itu lemah, dikasih ayat, ini kok waris laki-laki dapat 2 sih, perempuan 1. Nggak adil. Nah, terus angel kalau gitu udah terus bantah, belum udah bantah padahal dia itu apa gitu. Allah itu yang menciptakan alam semesta ini dia apa? Ya seperti Fir'aun itu ngaku Tuhan. Ya orang yang jelata itu karena dikasih makan, dikasih bansos tadi ya, dikasih makan, ya ngaku ikut Fir'aun Tuhan. Tapi begitu ditanya sama Musa, kalau sekarang kamu Tuhan, nah bapakmu Tuhannya siapa? Bingung. Nah, kamu baru lahir sekarang, bapakmu dulu Tuhannya siapa? Kalau kamu tuh bingung, ditanya logika itu.
Tapi kalau penghidupan orang mati bisa, ada orang dibunuh dia. Kan? Oke, ini pertama. Yang kedua, pribadi yang siap menerima ajaran Islam yang itu bersifat lemah tadi. Yang kedua, lanjut. Lewat ya, sorry. Yang kedua yang bawah. Nah setelah ini lanjut lagi. Ini terjemahnya. Nah atau ayatnya tak potong aja atas naik satu. Nah itu. Nah ini. Sejujurnya orang-orang mukmin itu ya kalau mereka mendengar itu mereka hanya berkata nih ayat dulu samina wa kami taat, kami mendengar dan kami taat. Kalau orang sudah siap menerima ayat itu, kalau kita nggak paham ya kami mendengar kami taat. Minimal itu kami mendengar. Kalau pribadi kita udah gitu, insya Allah Islam nanti akan tumbuh subur. Terus kan. Nah ini sekarang kecenderungan yang keliru ya di kalangan Islam. Tidak mengambil sebagian ajaran Islam dan meninggalkan. Jadi kalau ada ayat yang kira-kira menyenangkan dia, ya dipakai. Tapi kalau itu nggak menyenangkan, ya dibuang. Nah, ayat ini bagus nih. Nah, ayat ada yang bagus. Ini artinya nggak bagus nih. Ya itu saya nggak akan kasih contoh. Kemudian tidak mengambil sebagian, meninggalkan sebagiannya. Ya tadi yang bagus diambil, yang nggak cocok dengan Al-Hadis juga demikian. Mengambil hadis yang cocok sesuai dengan karakter, sesuai dengan alirannya. Kalau enggak sesuai dibuang. Nah itu kecenderungan yang enggak pas. Kalau udah seperti itu sifatnya, nanti kalau debat kasih dalil, wah itu bukan dari ustaz saya itu. Susah. Wah itu kan dari ustaz saya. Islam itu harus semuanya dirangkum gitu ya. Semua diambil terus. Nah, menolak kembali sumber yang asli Quran, menganggap cukup bertakdir saja. Jadi ya kita ngikut aja lah satu yai dan menganggap yang lain salah. Nah, itu juga parah. Tapi masih mending daripada yang ngarang sendiri. Membaca sendiri, terjemahkan sendiri, pidato sendiri ya. Terus nah ini menganggap sejarah kaum muslim hingga kini adalah ajaran Islam. Jadi sejarah kita baca seolah-olah yang sejarah itu adalah ajaran Islam. Itu adalah prakteknya umat Islam. Oke, lanjut. Nah, yang ketiga, yang kedua ya, kita harus menganggap Al-Quran ini satu kesatuan. Apa tuh minum nabi ba'dil kita, batak turun nabi ba'dil. Artinya apakah engkau akan beriman kepada sebagian kita dan engkau mengingkari sebagiannya. Jadi kita nggak boleh. Kalau mau bahas ayat ya semua ayat bahas, hadis dibahas. Lalu disimpulkan nggak boleh. Oh ulama A pakai hadis ini, ulama B hadis ini. Kok hadis kok milih-milih? Ya harus duanya dipertemukan di mana yang dibahas. Oke, lanjut lagi. Terus yang ketiga ya. Jadi pertama tadi manusia itu menganggap Islam itu harus ajaran yang totalitas. Yang ketiga ini Islam itu bersifat universal. Baca mas. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Terjemahnya saya. Dan kami tidak mengutus kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh manusia. Kafah itu kan semua. Kafah kan dengan seluruh manusia. Beda dengan Yesus dan Nabi Isa itu kan diutus untuk Bani Israel. Itu untuk seluruh manusia. Jadi selama ada manusia di kutub utara, kutub selatan, ya, mau di benua Asia, Afrika, selama itu ada manusia ini terkena ajaran Islam. Terus berlaku di mana saja dan kapan saja, mulai 14 abad yang lalu sampai abad 21 ini berlaku. Jadi tidak benar kalau Islam itu cocok untuk di Arab, itu salah. Islam cocok juga di Indonesia. Atau Islam itu cocok untuk 14 abad yang lalu, abad 7, abad 8 Masehi, abad 21 nggak cocok lagi, itu juga salah. Nah nanti
fleksibilitasnya di mana nanti kita pelajari di al-istihad. Jadi intinya Islam itu berlaku di mana saja, kapan saja. Itu harus kita pahami. Tapi kalau nanti nggak seperti ini, nanti akan sempit juga pemahaman kita. Islam itu seperti misalnya kalau kita nggak memahami ini ya, Islam itu berlaku di seluruh penjuru dunia sama. Misalnya orang kalau nggak memahami ini, Mas Hanafi, aslinya hadis tentang zakat fitrah itu apa? Aslinya hadis Aslinya teksnya zakat fitrah Nabi itu apa? Tamar, maisir itu kan, kurma, gandum itu kan. iya Nah, di Arab contohnya kurma sama itu kan hadisnya kan seperti itu dunia hadis. Jadi zakat fitrah itu tamar sama ya, kurma, gandum. Ya. Nah kalau di Indonesia, kalau orang memahami teks seperti itu, kalau saya mau zakat ini, Pak Sarjono, beli kurma dulu, 2,5 kilo kasih kurma. Kan jadi repot, kurma kan nggak tumbuh di sini. Kalau mau tumbuh masih rintisan ini. Ya. Atau harus gandum, gandum juga nggak tumbuh di tempat kita kan. Gandum tumbuhnya di Australia, di Ukraina. Nah, dengan pemahaman ini, ulama berarti mengambil kesimpulan kalau orang Arab itu kurma, gandum. Kalau kita mau tumbuh ajaran Islam dalam hati kita harus paham ajaran Islam itu bersifat universal. Mau itu kan berlaku pada sahabat yang lalu itu sama. Itu nggak berlaku sekarang itu sudah sama. Jadi cara pemahaman kita harus begitu. Makanya sampai sekarang Idul Fitri ya atau Syawal juga berselisih terus kan, karena sudah ada yang menganggap zaman dulu kan melihat kata ya udah melihat. Yang zaman sekarang, dan sekarang udah ada alat modern pakai, inilah perdebatan terus. Karena satunya menganggap ajaran 14 abad lalu yang harus terus berlaku, yang satunya harus berubah. Oke. Ajaran Islam bersifat manusiawi. Nah, ibaratkan dilakukan. Jadi Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi Islam itu manusiawi, maksudnya kalau masa Nabi kuat tahajud, kuat puasa Daud, mungkin saya hanya tahajudnya paling 2 rakaat, 1 witir gitu. Mungkin puasanya juga tak setengah udah, mungkin sampai situ pun juga. Kita nggak boleh langsung menilai, oh kamu tadi merasa lebih baik gitu ya. Jadi Islam itu sesuai. Bahkan ada sahabat yang memang ahli puasa, ahli zakat, ya itu kan. Enggak semua juga ahli semua gitu. Jadi kalau kita misalnya lagi capek, kemudian enggak sholat jamaah, ini yang mohon dimaklumi. Enggak harus dipaksa-paksa. Tapi kalau mau maksa diri ya silakan, tapi jangan maksa orang lain. Kamu harus berangkat, maksa-maksa itu. Padahal dia lagi sakit. Jadi ukuran itu sesuai dengan pribadi masing-masing. Jangan kita memaksa orang lain. Saya kuat puasa kok kamu enggak? Kan sudah keliru. Saya kuat puasa kamu enggak? Kan beda-beda. Nah, makanya Islam sesuai dengan contoh. Saya bisa haji kok kamu enggak bisa haji? Enggak boleh kan kayak gitu. Oke. Yang keempat manusiawi ya. Terus ini dapat rujukannya mungkin nanti. Nah waktu saya di Solo jelasin ini sama MUI nggak dijelasin, begitu kuliah baru tahu oh dasar-dasarnya ini. Oke lanjut lagi materi berikutnya masih apa? Sampai asal ya. Oke sekarang pengantar wahyu, pengertian wahyu, asbab nuzul, Al-Quran. Lanjut. Ada pertanyaan dulu nggak? Boleh, silakan bertanya kalau mau bertanya. Sebelum lanjut. Tanya sedikit tadi tentang bahwa ajaran Islam itu kan dijelaskan sudah sempurna sejak zaman Rasul. Ya. Jadi akan berlaku sampai akhir zaman lah. Ya. Nah, gimana caranya ya tadi menghadapi fenomena perbedaan pendapat tentang
menentukan awal Ramadan itu berarti kan ada cara baru, seolah-olah ada cara baru terkait penghitungan melalui ilmu falak gitu ya. Nah, apakah zaman Rasulullah belum ada? Nah, terus bagaimana kaitannya dengan bahwa zaman Rasulullah itu sudah sempurna, jadi tinggal ikutin aja apa yang dilakukan Rasulullah sampai akhir zaman. Ini gimana kita memandang fenomena ini? Itu Ustaz. Makasih. Oke. Terima kasih Pak Sis. Ya. Sebenarnya nggak apa saya jawab sekarang. Ya, ya. Saya jawabnya nanti pas jelasin tentang mantuk mafhum. Oh, ya. Nanti lebih pas. Ya, ya. Sabar dulu sebentar ya. Siap. Belum sampai, ini sudah pikirannya udah maju. Tadi ya. Oke. Ya, di skip dulu namanya. Disimpan dulu pertanyaannya. Ya. Jawabannya panjang. Gini, wahyu sebagai kata bahasa Arab itu maksudnya adalah pengetahuan langsung kalau berarti sebagai istilah adalah firman sabda tita Allah yang diturunkan kepada nabinya langsung ke lubuk hati yang bersangkutan. Ini menurut Anissa itu ya, arti kata wahyu. Cepat aja Pak. Nah contohnya ini, inna awhayna ilaika. Sesungguhnya kami telah mewahyukan kepadamu sebagaimana kami telah memberikan kepadamu. Nah, jadi arti wahyu dalam pengertian ajaran Islam itu seperti itu. Jadi wahyu itu dari Allah kepada para nabi itu wahyu. Terus, nah, oke kita lewatin aja. Nah, sekarang arti lain kata wahyu. Nah, ini sedikit masuk ke Quran jadi. Di ayat ini ada juga kata wahyu ini. Dan dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah. Kok wahyu kepada lebah? Kalau kita baca terjemahnya nggak bisa baca Arab ya kan nggak ngerti. Tapi kalau kita tahu bahasa Arabnya, ini wahyu ini. Wahyu kok kepada lebah. Maksudnya apa? Nah ini kita harus tahu aja bahwa ada kata-kata Quran, nggak ada istilah. Ini wahyu kepada lebah. Terus lanjut lagi. Dan kami ilhamkan kepada Nabi Musa. Kalau kita baca terjemahnya ya ilham. Tapi kata aslinya sebenarnya wahyu juga. Ya, ya Mas Nabi ya. Wahyu juga. Tapi oleh Departemen Agama diartikan ilham. Karena memang wahyu tadi kan kepada Nabi. Nah ini kepada ibunya Musa. Ibunya Musa kan bukan Nabi. Maka diartikan ilham. Makanya kalau kita baca terjemah, ya kita nggak bisa debat sama ulama karena kalau kita harus terjemah nanti kacau. Ini ilham. Nah kita berdebat pakai terjemah ya kacau. Aslinya juga wahyu. Tapi wahyu di sini tidak bisa diartikan wahyu dalam arti dari Allah kepada Nabi, tapi kepada manusia. Oke ya kita lihat lagi. Ini juga ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para makhluk, pada malaikat wahyu. Katanya wahyu juga. Jadi wahyu itu bisa juga kepada malaikat. Terus maka ia keluar dari mihrab menuju kaumnya, lalu ia memberi isyarat kepada mereka. Ini pakai wahyu juga. Ini ibunya Isa ya. Dan mereka memberi isyarat. Kata wahyu tapi diartikan isyarat. Jadi satu kata itu bisa memiliki banyak makna. Makanya itu Quran itu ya yang bahasa Arab, yang terjemah itu adalah cuma jembatan untuk memahami. Jangan debat pakai terjemah. Nah, itu nanti adanya Mas Hanafi itu ya, jadi ulama besar misalnya dia harus tahu bahasa Arab. Jadi wahyu diartikan isyarat. Terus, nah bahkan ini ya setan juga, setan sayatin liyukuna ila aulia. Jadi setan juga membisikkan kepada kawan-kawannya. Jadi setan juga mewahyukan juga. Wahyu itu juga hanya dari Allah. Tapi di sini supaya umat tidak bingung diartikan membisikkan. Padahal bahasanya wahyu. Kalau diartikan setan mewahyukan kepada kita bingung. Katanya wahyu dari Allah, Pak. Dari setan. Jadi level kita harus tahu ya. Kita itu level terjemah ya. Level terjemah. Nah gitu. Kalau udah jadi ulama nanti beda lagi. Jadi arti wahyu ternyata bermacam-macam sebagai kata ya. Terus
Oke, kalau turunnya wahyu ya. Jadi paham ya antara kata wahyu dengan wahyu sebagai istilah ya. Oke. Dan pakai kipas kan Bapak Ibu? Perlu pakai kipas ya? Ada yang wahyu itu tanpa perantara, dari awal langsung pada Nabi, dimasuk ke hati Nabi. Ada juga di balik hijab ya, tabir. Melalui mimpi juga bisa. Wahyu itu tanpa perantara. Jadi langsung masuk ke hati Nabi. Kemudian Nabi terjemahkan. Seperti sholat pakai begini, pakai begini. Itu kan wahyu langsung masuk ke dalam hati sanubari Nabi, kemudian Nabi menerjemahkan. Jadi apa yang dilakukan Nabi itu wahyu. Cuma kadang-kadang ada keliru dalam mengaplikasinya, dikoreksi sama Allah, dikoreksi sama manusia yang ahli dan sebagainya. Tapi intinya apa yang dilakukan Nabi itu wahyu. Jadi ada wahyu yang berupa Al-Quran ini, ada wahyu yang berupa masuk dalam hati tadi. Melalui perantara yang dari Allah dibawa oleh Jibril. Terus oke ya, tadi masih mengajar. Terus lanjut ayatnya. Terus impian. Nah, turunnya wahyu itu 22,5 tahun kira-kira. Dan tidak sekaligus, melainkan sedikit demi sedikit. Walaupun kita yakin Quran ini udah utuh di Lauhul Mahfuz sana, udah utuh, udah terkonsep gitu ya. Tapi turunnya bertahap. Pertama misalnya dikrok dulu, kemudian nanti ada kaitannya dengan peristiwa, kadang-kadang nggak ada kaitannya. Tahu-tahu turun ayat gitu. Tahu-tahu ada peristiwa tentang rampasan perang dan turun ayat, misalnya gitu ya. Tentang perintah perang dan sebagainya. Kadang-kadang sesuai dengan situasi, kadang-kadang enggak. Oke, terus. Nah, turunnya dalam bahasa Arab, Arabian, jelas. Ibu, Bapak sering nonton YouTube nggak? Atau TikTok? John Ditan, seorang mu'alaf. Dia Kristen sebenarnya, termasuk Islam. Dia mengumpulkan Injil yang tahun abad dulu ya, abad 12 abad. Dia baca itu berbeda-beda isinya. Terus ini begini. Akhirnya kalau pendeta ditanya, pendetanya juga bingung. Ini begini, yang dulu kok begini. Dulu Tuhan, sekarang jadi Tuhan. Dulu babi, sekarang jadi babi hutan. Ini yang benar gimana ya? Bingung mereka. Nah, kalau Quran bahasa Arab, pertamanya kan kalau Injil itu Ibrani, kemudian diterjemahkan jadi Satwa Kinta bahasa Yunani, kemudian jadi bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Ini sudah berkali-kali terjemah, tahu sendiri terjemah itu tidak bisa persis. Nah, kalau kita mau ngacu ya bahasa Arabnya, makanya di Quran tidak ada kitab yang diterjemahkan hanya bahasa Indonesia, nggak ada, pasti ada Arabnya. Dilarang oleh MUI, oleh Depak, harus dicantumkan Arabnya, baru ada Latin. Kalau hanya Latinnya nanti tadi kata wahyu diartikan dengan isyarat, nanti tambah betul. Oke, dengan bahasa Arab ya, turunnya sedikit-sedikit. Terus nah, asbabun nuzul adalah sebab-sebab turun, maksudnya hal-hal atau peristiwa yang menghantar turunnya Al-Quran. Nah, cuma ingat, asbabun nuzul itu hanya sebagian dari Al-Quran yang ada. Tidak semua ayat ada asbabun nuzulnya. Memang kata-katanya sebab turun, tapi sebenarnya Quran kan sudah ada ini 30 juz. Cuma turunnya kadang-kadang disesuaikan dengan situasi, makanya sebabnya ini turun ini. Seperti Aisyah kena fitnah, kemudian turun ayat Aisyah itu tidak bersalah, seolah-olah itu asbab nuzul ya. Tapi sebenarnya tidak semua ada sebabnya. Makanya kalau kita debat, orang selalu tanya, "Mama, asbab nuzulnya?" Ya nggak selalu ada. Nah, supaya saya nggak ngomong doang, Bapak lihat sendiri di Quran ya. Yang ada birunya itu berarti ada asbabun nuzulnya. Buka satu-satu. Ini kita lihat ini. Yang ada merahnya itu berarti ada asbabun nuzulnya.
Coba, apakah selalu setiap halaman ada birunya? Buka-buka. Nah, itu biru berarti ada asbabun nuzul. Itu ada merah. Buka satu-satu aja. Ini lagi ya. Mau apa? Mau Biru, coba lihat. ada merahnya. Coba. Yang merah. Terus. Terus. Belakang. Ya, satu-satu aja. Ini. Merah itu asbabun nuzul kan? Ini merah kan asbabun nuzul ya. Ya. Ini ada nggak? Nggak ada? Nah, terus tuh Ini ada. ada. Terus ada. Tuh nggak ada kan? Nah, tahu sendiri kan? Ya. Jadi tidak semua ayat ada asbabun nuzulnya. Kalau ini yang merah ini. Kadang-kadang ada yang enggak. Nah, ini nggak ada kan? Ada merahnya kan? Nah, itu. Jadi walaupun ini sebab turun, tapi tidak semua ayat ada asbabun nuzulnya. Jadi udah lihat sendiri ya. Yakinnya 100% kan? Karena udah lihat sendiri kan? Kalau nggak saya bukain, masuk iya sih gitu. Kalau kan udah lihat, udah yakin bahwa tidak semua ayat ada asbabun nuzulnya. Makanya itu arti asbabun nuzul adalah dia itu menghantar turunnya Al-Quran. Tapi bukan menjadi sebab. Dia bukan menjadi sebab, tapi hanya ngantar. Pas ayatnya kebutuhan peristiwanya itu cocok ini. Tapi kadang-kadang kan nggak cocok. Tapi tahu-tahu naik otak dapat wahyu. Turun surat Inna Atoina misalnya gitu ya. Tapi lagi duduk-duduk tahu-tahu tersenyum. Kenapa tersenyum? Ada ayat turun. Ini penting ya. Jadi nanti kalau debat jangan selalu menuntut asbabun nuzul. Tidak selalu ada. Dan ini hanya menghantar, bukan menjadi sebab sesungguhnya. Namanya memang sebab, tapi dia hanya menghantar. Bukan ayat itu turun sebabnya itu enggak. Istilah ulama aja yang bikin ulama ini istilahnya asbabun nuzul. Kalau hadis asbabul wurud, sebab turunnya hadis. Ini perlu dipahami ya. Nah, ini yang pokok dulu. Contohnya ini yang pokok yang dipahami seperti itu, supaya nanti di mendengar Ustaz bilang asbabun nuzulnya ini. Terus kemudian ada debat, mana asbabun nuzul? Kita nggak usah bingung, tidak semuanya ada. Maksudnya Pak. Jadi paham ya asbabun nuzul itu? Dia hanya menghantar turunnya ayat. Oke, lanjut. Nah, ini Al-Quran. Ini ya. Jadi intinya apa yang dilakukan Nabi itu semuanya wahyu tadi. Ucapannya itu dia hanyalah wahyu yang itu. Jadi seluruh ucapan, perbuatan, sikap Nabi itu dalam lindungan wahyu. Memang pernah dikoreksi seperti juga Abasa itu. Nabi lagi dialog dengan tokoh-tokoh Quraisy, tahu-tahu ada orang buta mau belajar, tapi ya agak melengos itu kan Abasa itu. Terus ditegur langsung, jangan. Perhatikan juga orang-orang yang mau belajar. Koreksi langsung. Ada juga tapi pas di jalan ada kebun kurma, ada orang petani kurma, terus nanya ke Nabi, Nabi ini gimana nih saya silang antara jantan betina enggak? Nabi bilang nggak usah gitu kan. Tahun depannya lewat lagi, wah Nabi gara-gara nasihat Nabi nggak berbuah kurma saya ini karena nggak saya kerja. Nah, Nabi dikoreksi sama ahlinya. Dikoreksi sama ahli kurma. Jadi apa yang dia tangkap dari wahyu, implementasinya salah. Koreksinya bisa dari Allah, bisa dari manusia. Seperti waktu perang, yuk kita bertahan kota Madinah. Siapa
ada sahabat tanya, kalau menurut ilmu perang itu sebaiknya kita keluar, jangan bertahan. Terus dia tanya, itu tadi wahyu atau bukan? Nah, gitu kan. Jadi Nabi akhirnya ya udah kita keluar perang, tidak bertahan di kota. Waktu perang pertama kali kan, perang apa namanya? Yang pertama ya. Sehingga dikoreksi oleh ahli perang. Bukan berarti Nabi tidak terima wahyu, tapi keliru dalam mengaplikasikan, menerapkan. Itu perang Khandaq kalau nggak salah. Perang Khandaq ya. Kalau tidak salah. Terus, oke, nggak usah lewat aja. Terus lanjut. Oke, langsung ke berikutnya. Pengumpulan. Ada videonya yang tadi kan. Terus, nah sekarang masalah pengumpulan wahyu atau Jamul Quran. Ini udah 1 semester berarti ya. 1 semester udah 6 bulan deh. Pelajaran tadi 6 bulan deh. Iya. Kan masuk lagi arti Jamul itu mengumpulkan. Ya. Iya. Sebagai istilah adalah mengumpulkan dalam arti menghafal dalam hati. Di zaman dulu Quran itu dikumpulkan dalam hati. Belum ada mushaf, itu belum ada. Tadi Pak Akhirnya gitu ya. Zaman Nabi belum ada. Jadi pengumpulan Quran itu waktu itu ada pengumpulan dalam hati Jamul Quran. Terus oke, dibaca aja Mas. La tuharik. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. Terjemahnya jam. Terjemahnya Inna alaina Janganlah. sesungguhnya atas tanggungan kami lah. Inna alaina sesungguhnya atas tanggungan kami lah mengumpulkannya. ya. Jadi pengumpulan Quran itu Allah yang akan jamin nanti ya. Terus lanjut. Nah ini para penghafal Quran, para hafiz ya, para qurra zaman kalangan sahabat. Ini ada 4 orang khalifah ini apa semua, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ada Tolha, Sa'ad, Ibnu Mas'ud, Hudzaifah, terusnya. Ini yang menghafal Quran. Ini jumlahnya ada 18 orang. Hafal Quran. Terus yang kaum Ansor juga ini ada sama Muaz. Ini para penghafal ya. Ada 5 orang. Terus dari kalangan sahabat ya, jumlah kali tersebut bermacam-macam ya. Oke, terus nah pengumpulan zaman Nabi udah istirahat dulu ya, nanti kita setengah jam. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus saya backup file. Jadi saya backup file di sini, saya pindahin dulu. Pindahin dulu.